masuk ke dalamnya seperti kasusnya laki-laki. Ternyata berbeda. Kalau perempuan, meskipun dia tebal, dia tetap harus dibasuh air sampai ke dalamnya, harus isolul ma. Tidak cukup apa? Ghusl dhahiri ya. Kenapa? Karena perempuan itu jarang terjadi. Itu bedanya. Ayo, saya ulangi. Kalau untuk kasus perempuan, di mana punya jenggot tebal, beda dengan jenggotnya tebal laki-laki. Kalau laki-laki cukup apa? Dibasuh di luarnya. Tapi kalau perempuan, wajib air itu harus masuk sampai ke kulitnya, ke dalam, ke kulitnya. Kenapa? Karena perempuan jarang atau tidak terjadi seperti itu. Baik dong, maka tidak memberatkan. Kalau laki-laki tadi kan tentu akan memberatkan karena banyak yang punya jenggot tebal kayak gitu. Wahun salan banci. Banci itu yang punya dua kelamin, bukan banci yang di jalan. Kalau itu banci-bancian itu ya. Wahun salan apa? Banci. Banci itu apa? Kunsa itu siapa? Orang yang punya dua alat. Duwe lanang, duwe lengkap. Namanya apa? Tapi yang berfungsi tetap salah satu. Jadi kamu kurang enak nih di luru yo, mesti sandia gitu ya. Jadi sopo enak. Ribet. Ono fete barang. Nah, hukumnya orang yang punya dua alat kelamin dihukumi laki apa perempuan? Apa? Ayo, kemarin apa prinsipnya? Melihat dari keluarnya. Nek kepen hukum itu loh, wae moyo inceng gitu ya. Nek nguyu metu teko kelamin laki-laki berarti dia apa? Kalau keluar dari kelamin perempuan? Kok nguyu ya? Wes berarti wedok. Kalau nguyu kok kemudian bisa jarak 8 km. Makanya setelah saya lakukan penelitian selama hampir 20 tahun itu kesimpulannya begini, kalau laki-laki jedingnya yang rusak kamu itu pintunya. Karena pintunya sering kena selang kamu itu. Pintunya sampai gerimis kabel, jebol kabel ya apa saklane. Sampai gak seger tuh bingung ya. Mari dandane jebol mana. Ini jadi mulai kekuatannya berapa voltase. Berapa wattnya itu sampai ganas sekali. Kalau laki-laki apa yang cepet bisa itu pintunya. Kalau perempuan kira-kira apa ya? Anaknya sampai jebol 2 meter. Makanya nggak bisa dibuat variasi kalau perempuan, langsung ke bawah semua. Makanya jedingnya itu keramiknya pecah kabel, kan? Keramik kok pecah kabel ini. Kena benturan benda yang dahsyat. Itu bedanya itu. Oke, jadi kalau menentukan orang yang punya dua alat kelamin, bahasa Arabnya apa? Harus pasti salah satu, tidak mungkin. Orang itu lalu kemudian tidak laki, tidak perempuan itu tidak mungkin. Karena dia harus jelas kaitannya dengan waris, dengan perwalian, paham ya? Dengan hak dia ketika sholatnya itu menggunakan keharusan laki-laki, auratnya laki atau perempuan. Nah, kalau orang yang model bencong itu bukan khunsa. Bencong itu salah daden itu. Terjadi error, salah program. Mestinya itu lanang, cuman salah program karena ibunya kecil di pengisi tiga ikotan karena ibunya kepingin dan wedok. Makanya akhirnya terus kemudian itu lanang tapi bergaya wedok. Tapi hasilnya apa hukumnya laki atau perempuan? Laki dia. Nggak boleh dia sholat pakai ruku, artinya di kelompok perempuan. Dia tidak boleh jadi wali, dia tetap tidak mungkin bisa melahirkan kok. Itu ya, pengen lebih gitu. Mau lupa nanti kawin bagi sama bagi ya, kebuan itu nanti ya. Sesuatu pentung-pentungan itu jadinya. Jadi menentukan apa? Dari mana keluarnya air? Wahunsa. Wahunsalan wong
banci, yang punya dua kelamin, banci maksudnya, bukan bencong itu enggak. Fayajibu, kalau perempuan punya jenggot atau banci punya jenggot, fayajibu atau dari wandu lah istilah yang tepat itu wandu. Fayajibu moko wajib apa isolul ma'i, maka ake banyu libasyaroti hima, asalnya hima, asalnya huma. Kenapa menjadi hi? Sebelumnya berharokat libasyaroti hima, kemarin kulitnya, libasyaroti hima maring kulitnya, khunsalan lifyati muratin, imro'ah tadi itu. Walau kasufa, meskipun tebal, walau kasufa meskipun tebal, apolikiatu muratin walikiatu khunsa. Wala budalan ora kena ora, berarti harus. Wala budalan ora kena ora ma'awasil wajih, sertani membasuh wajah. Apa min ghusli juz'in, min ghusli juz'in saking membasuh sebagian. Minarok sisa sing kepala itu yang atas ini ya, ini wajah, ini kepala atas ini ya. Jadi definisinya sudah beda. Makanya kalau masuk roksi itu di sini, bukan di sini, tapi ini ar-roksi. Man batu syari ini tempat cukurnya rambut, itulah bahasa Arabnya roksun. Apa? Roksun, kepala. Bahasa Arabnya roksun, bahasa Inggrisnya cetak. Bahasanya apa kamu ya? Cetak. Cetak itu yang gas itu rambut ya. Rambutnya obu namanya. Bahasa Inggris Timur obu. Obunya baca. Apa? Rambutnya bahasa cetak kebuan ya semua ya bahasa Madura ini yang Jember ini, yang aku patikan Jember ini banyak yang tahu ini Madura soal ini ya Mas Andri Jember ini li basyaratihima walau kasufa wala budalan ora kena ora apa min ghusl wajhi, nah wala budalan ora kena ora ma'a ghusl wajhi apa min ghusli juz'in min ar-ra'si wa raqabatilan bulu wamalan barang tahta dzakoni kana isori dagu. Ya meskipun sampai di sini tapi isori dagu ini sebaiknya juga ada yang dibasuh sedikit lah minimalnya. Ya, itu ada yang kena gitu ya. Wasal sultai yang ketiga fardunya wasul yada ini membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqa ini beserta. Ingat ya, kalau ila di sini artinya apa? Beserta, bukan sampai. Kalau sampai itu hatta, ini ma'a. Bukan ghoya, tapi di sini adalah ma'a. Ma'al birfaqa ini beserta, berarti sikutnya itu dibasuh enggak? Tuh. Makanya kalimatnya ilal mirfaqa apa? Beserta. Bukan sampai. Ilal mirfaqa ini sampai bukan begitu ya. Tapi beserta kedua apa ini? Sikut. Fa in lam yakun maka lamun ora ono. Wa in lam yakun lamun ora ono lahu kedwiman apa mirfaqani dua sikut. Untuk biro moko dianggap apa qadruhuma kira-kirane mirfaqani. Kalau dia tidak punya kedua sikut, lahir dalam keadaan tanpa sikut, maka dikira-kirakan ya pada umumnya sakmene gitu. Berarti wajib basuhnya seberapa? Tetap sampai pada batas pada umumnya sikut itu seberapa? Paham ya? Andai kata orang tidak punya apa? Sikut. Jadi kalau ditanya, piye nek wong gak duwe sikut, piye carane basuh tangan? Gimana? Maka basuhnya sampai tetap pada batas pada umumnya sikut itu seberapa. Saya ulangi ya, andai kata kamu ditanya bagaimana kalau orang wudu, orang itu dia tidak punya sikut, tidak punya ini mirfak itu di sikut, basuhnya gimana? Membasuh sampai pada batas pada umumnya sikut itu seberapa. Sampai ini itu kembali kepada tadi apa? Waliban tadi itu pada umumnya. Qadri tadi ini, kira-kira kan. Wa ma tahta dzakon tadi ini. Wa uswin zaidatin. Wa yajibulan wajib apa ghusma 'alal yadaini. Kalau andai kata di tangan itu ada sesuatu min sya'rin saking rambut, di tangannya ada rambut. Tangan orang ini ada rambutnya. Wasilatin lan daging tumbuh uci-uci. Wasilatin lan uci-uci atau daging tumbuh. Andai kata di dalam tangan ada uci-uci atau daging tumbuh. Wa uswin zaidatin lan jari-jari yang tambah. Wa uswin zaidatin lan jari-jari kang luwih. Kalau andai kata di tangan orang ini ya, yang harus dibasuh ini ada uswin zaidah. Tangannya jarinya ini tidak 5 tapi bisa 7 maunya atau 6. Apakah yang ke-6 ini wajib dibasuh? Karena pada umumnya kan 5 toh. Maka jawabannya tetap 7 ini bagi orang itu. Paham? Jadi kalau kurang
diikutkan yang pada umumnya. Kalau lebih dia punya kewajiban tetap membasuh sesuai dengan kelebihan yang dia punya. Itu bedanya. Saya ulangi, kalau orang punya jari 6, apakah yang jari ke-6 wajib dibasuh? Wajib. Kalau di tangan ini orang tiba-tiba di sini ada benjolan, ada daging yang tumbuh, apakah daging tumbuh ikut dibasuh apa enggak? Wajib. Kalau Anda kata di sini ada bulunya tebal sekali, wah serem ya. Apakah bulu ini wajib dibasuh? Usulul ma'ala basyar. Betul? Andai kata, itu namanya prediksi, hukum fikih itu. Fikih itu semakin gede itu, tapi akan banyak kalau andai kata gitu ya. Lau itu banyak. Lau. Wa usmir zaidatin wa adhafiro lan piro-piro kuku. Wa yajibulan wajib opo izalatu mangilangi barang. Opo izalatu mangilangi barang takta akan ono ing sori adhafir bayane min wasahin saking kotoran. Min wasahin saking kotoran yang mencegah opo wasah. Yang mencegah apa wasah apa artinya kotoran reget. Yang mencegah apa wasah usul al-ma'in tumekane banyu. Warabi utai yang keempat iku masruba birra'si mengusap sebagian kepala. Jadi kalau Imam Syafi'i kepala ini yang diusap adalah sebagian. Bahasa Arabnya apa? Ba'dur ra'si apa? Ba'dur ra'si. Karena ba dalam ayat wamsahu biru'usikum al-ba'u lit-tab'id. Ba di dalam ayat wamsahu biru'usikum itu dimanai apa? Lit-tab'id. Apa? Lit-tab'id. Wamsahu biru'usikum ay wamsahu ba'daru'usikum. Sehingga sebagian sama ini sebagian sah. Yang harus sebagian. Tapi semuanya nanti Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Paham ya? Imam Malik semua memalik. Abu Hanifah sebagian, ini 2/3. Nah, Anda kalau al-khuruj keluar dari perbedaan pendapat, kira-kira yang diikuti yang mana? Sebagian, 2/3 apa semua? Semua. Kalau Anda mengikuti kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun, apa? Al-khuruju minal mustahabun. Ulang lagi, apa? Al-khuruju yang Jember ikut al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat hukumnya apa? Maksudnya keluar itu bagaimana? Mengikuti pendapat yang kalau pendapat itu kita ikuti, semua mazhab itu akan mengatakan sah. Paham ya? Tadi ada yang mengatakan berapa? Sebagian. Usap kepala itu berapa? Sebagian. Ada yang mengatakan berapa? 2/3. Ada yang mengatakan semuanya. Kalau Anda memilih mana yang Anda pilih yang sehingga semua imam mengatakan sah? Semua. Kalau Anda mengikuti yang semua, maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalau Anda mengikuti semua, maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Imam Malik mengatakan Abu Hanifah mengatakan tapi kalau Anda ikut Syafi'i, Imam Malik mengatakan sanda. Enggak. Abu Hanifah mengatakan sanda. Enggak. Makanya Imam Syafi'i lalu mengatakan bahwa sunnah hukum membasuh semuanya. Jadi Anda namanya al-khuruj minal khilaf. Ikuti pendapat yang kalau pendapat itu kami ikuti maka yang lain juga akan mengatakan sah. Itu berarti apa? Al-khuruju apa? Al-khuruju. Terus minal khilafi mustahabun apa? Al-khuruju minal khilafi mashu ba'dur ra'si min dzakarin aw unsa aw khunsa aw mashu ba'di sya'rin fi hadir ra'si ing dalam batasan atau rambut dalam batasan kepala wala tatayyanulan ora tertentu apa aliyadu tangan lil masi untuk ngusap aliyad juzu balik boleh bihir kotin dengan gombal lawan kain. Lihat kitabnya dimaknai bihir kotin dengan pipi dengan gombal. Mana ini? Bihir kotin dengan pipi atau dengan gombal. Apa? Gombal itu kain itu ya. Boleh kamu andai kata tidak dengan tangan gini, tapi cukup dengan boleh menggunakan gombal gini. Lapno gini boleh gitu ya. Tidak harus dengan tangan. Itu maksudnya wala tata'ayyanu, tidak harus hanya dengan tangan, tapi boleh bihir kotin dengan pipi lawan kain gombal tadi wa ghirihalan saliyani firqatin walau ghasala andai kata membasuh sopeman rasahu ing siraiman
padahal masqiha dadi gantine mengusap roksun. Kalau dia membasuh ya, dia tidak mengusap tapi membasuh, boleh tidak? Jaza maka boleh. Jaza maka boleh apa ghuslu walau wadu alamun meletakkan sapa man yadahu ing tangane man al mablulata kang ditanesi. Menjadi sifatnya yada al mablulata gitu ya, naatnya yadahu al mablulata yang dibasahi, al mablulata yang dibasahi, walam yuharrik dan tidak menggerakkan, walam yuharrik lan menggerakkan sapa wong ha ing yadun jaza maka wenang apa mashu, jaza maka wenang apa mashu titik rabbi fa'ana bi hurmatihim wa amitana fi tariqati